Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan bincang-bincang akademis seputar Universitas Slamet Riyadi. Hari ini, ya ini hari yang saya tunggu-tunggu karena kita punya berita yang mengejutkan gitu kan. Hari ini saya sudah berhasil mendatangkan salah satu dosen dari program studi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Beliau adalah Bu Ama Farida Sari. Salaman dulu, Bu. Salaman dulu. Genggamannya top. Ya, nah. Ini karena beliau itu sukanya ngelaju naik bis, jadi mesti terlatih pegangan besi di bis itu ya. Nah. Bener-bener. Ceramahnya harus kuat. Jadi asal teman-teman tahu ya, pemerhati Unisri yang baik dan budiman, Bu Ama ini loyalitasnya tinggi, dosen yang rate loyalitasnya itu mungkin termasuk kategori tinggi. Kenapa? Karena beliau itu ngelaju dari Ungaran ya Bu ya? Iya. Ungaran sampai Solo itu. Saya tadi itu kan tanya, enggak percaya juga, saya lihat di map itu sekitar 2 jam 15 menit lah kira-kira. Tapi itu konstan ya, naik motor berarti kudu diuntir terus gitu ya. Nggak boleh lepasin gas. Iya. Minimal suida gitu kan. Nek belok ya. Nek lurus berarti sak kemenge gitu kan. Betul. Ulama ini dari program studi PPKN ya. PPKN. Tadi singkatannya benar Bu ya. Iya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya itu kalau ngomong soal PPKN Bu, itu termasuk mata pelajaran yang saya sukai dulu itu. Oh iya. Karena kenapa? Kalau menjawab terutama soal pilihan ganda itu Bu ya. Iya. Itu saya itu senang. Kenapa? Karena saya cukup sanggup garisan Bu. Saya pilih jawaban yang paling panjang. Bu sih paling bener biasanya. Biasanya gitu kalau guru PPKN buat soal jawaban yang paling panjang itu yang paling bener gitu kan. Nah itu. Tapi kemudian ya setelah sekian ini saya pikir memang penting ini ya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Tapi itu nanti aja. Yang saya mau tahu Bu, ini saya harus kasih selamat dulu ya ke PPKN ya, karena kan sudah dapat akreditasi unggul gitu ya. Alhamdulillah. Mana sekolah berapa toh? Bukan aja. Untuk kita. Akhirnya setelah sekian lama Universitas Slamet Riyadi ini, Unisri ini pecah telur duwe prodi yang akreditasinya unggul gitu kan. Dan konon katanya itu seperti enggak tahu ya pasnya, tapi itu nanti akan nulari kanca-kancane gitu. Sekali. Prodi-prodi yang lain gitu kan. Harapannya seperti itu. Kalau biasanya kan kalau sudah ada satu contohnya, yang lain akan mengikuti. Harapannya seperti itu. Jadi kayak membentuk circle gitu ya Bu ya. Sekali. Circle gitu. Lah piye wong profesor papa tok piye ya toh. Alhamdulillah. Itu sebuah Pak, perjuangan yang membuahkan hasil yang membahagiakan, yang membanggakan juga untuk prodi PPKN, karena ya kita tahu juga bahwa untuk mencapai sebuah gelar guru besar atau profesor gitu kan juga perjalanannya panjang gitu. Dan di antara program studi yang lain gitu, bahkan di universitas yang lain pun dengan program studi yang sama gitu, misalnya di universitas-universitas sekitar Solo Raya lah ya, gitu, dengan program studi PPKN gitu, yang punya guru besar terbanyak itu kita, gitu, PPKN gitu, di Unisri gitu. Tapi itu melegakan loh Bu Ama. Iya. Maksudnya gini, prodi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan gitu ya. Iya. Profesornya akeh. Betul. Artinya kita berada di jalur yang benar nih. Iya. Unisri ini berarti beradab gitu ya. Iya loh. Artinya itu dosen nih PPKN itu banyak profesornya gitu kan. Merefleksikan keberadaban gitu kan. Jadi jos tenan gitu kan. Betul. Artinya kalau misalkan nanti kuliah di PPKN ora bain-bain gitu ora kan. bain-bain. Iya toh. Artinya Pancasilanya tergodok dengan bagus gitu kan. Terus kemudian kehidupan berkewarganegaranya juga gitu kan. Betul sekali. Tapi tidak ada yang perlu diragukan lagi gitu loh. Nah, itu ini menarik ini ya. Dan saya dengar lagi akreditasi itu kayaknya sampai 2 kali ya Bu ya. Berarti memang perjuangannya luar biasa itu ya. Itu gimana Bu? Coba kami diceritain itu Bu. Prosesnya memang
ibarat kata itu kalau boleh diumpamakan gitu ya Pak, berdarah-darah gitu. Karena memang sebuah perubahan itu harus diawali dengan tekad yang kuat, tekad gitu ya, yang Pak. kuat. Gitu. Karena Tekad baru turu jangan coba kowe wesan. ya karena ya tadi tujuannya supaya kalau misalnya memang satu menunjukkan kualitas program studi kita jelas ya. Yang kedua selain itu kan supaya tadi nulari kanca-kancane. Karena kalau misalnya program studi kita banyak yang unggul juga, universitas otomatis juga akan ikutan unggul seperti itu. Sehingga karena sekarang ya tidak dipungkiri juga anak ketika mungkin mau kuliah gitu, biasanya program studinya apa sih, sudah terakreditasi belum gitu. Karena sekarang juga di dunia pekerjaan tidak menutup kemungkinan ya Pak bahwa ada kadang yang mempersyaratkan minimal akreditasi tertentu gitu ya kan, ya gitu. Akreditasi itu ada berapa macam tuh Bu? Ada 3 macam ya? Iya. Apa itu? Unggul, baik sekali, kemudian baik. Minimal ya Pak ya. Minimal gitu. ya. Ya gitu. Jadi ya alhamdulillah kita sudah di posisi puncak gitu ya, unggul. Semoga bisa nulari tadi teman-temannya. Semoga bisa nulari, semoga bisa mempertahankan. Betul sekali. Dan itu awalnya memang kita ceritanya waktu itu sudah berjuang maksimal, cuman ya karena waktu itu sistemnya baru gitu ya Pak. Dulu kita biasanya kalau akreditasi itu pakainya ban PT, kita pertama kali yang pakai Lamdik, gitu, yang lembaga mandiri. Kemudian kita sudah dapat hasil yang keluar pada saat itu, tapi kita rasa ini belum maksimal gitu. Dan memang di peraturannya kan boleh melakukan banding ketika nilainya itu kurang 10, ranknya antara 1 sampai 10 itu kita boleh. Terus akhirnya pindah haluan itu ya. Ya, terus kita akhirnya kita mampu kok untuk unggul gitu ya. Apalagi kita didukung dengan tadi SDM yang sudah cukup mumpuni pada saat itu ya kan, ada 4 profesor ya kan, kemudian SDM kita juga nggak kurang gitu. Kemudian kita didukung dengan fasilitas yang ada di Unisri untuk program studi PPKN. Saya kira layak kita mendapatkan fasilitasnya bagus juga Bu ya. Alhamdulillah kita lengkap Pak. Kalau misalnya seperti contohnya biasanya kan di setiap program studi untuk mendukung pembelajaran atau proses tertentu ya ada buku-buku yang memang kekhususan dari program studi, walaupun itu sudah disediakan di perpustakaan pusat ya biasanya. Tapi untuk lebih feel-nya dapet gitu. PPKN juga harus punya gitu. Iya, khusus untuk PPKN banget gitu. Oke. Terus tadi kan dikatakan apa namanya sebagai salah satu syarat untuk bekerja begitu ya? Iya. Ini kalau boleh cerita ini Bu, kira-kira kalau mahasiswa PPKN ketika nanti mereka lulus, itu kira-kira peluangnya apa itu kira-kira? Mereka kerja apa begitu misalkan? Ya. Selain guru ya? Selain guru ya, oke. Biasanya kadang gini, udah lulus, tapi ternyata nggak mau jadi guru, gitu. Iya kan? Itu, ya, banyak juga teman saya yang kayak gitu. Misalnya dulu waktu kuliah, ngambilnya PPKN nih gitu, tetapi ternyata setelah lulus nggak mau jadi guru gitu. Emang kita bisa kerja apa sih gitu ya biasanya. Yang kita mendekati atau sangat linier dengan PPKN karena sesuai dengan kurikulum atau mata kuliah yang ditempuh gitu ya Pak. Kita itu kan ada politik gitu ya mata kuliahnya. Kemudian juga ada hukum. Ada hukum. Gitu. Sehingga ketika tidak mau jadi guru gitu ya, bisa bekerja di pembuat legal drafter, sebagai legal drafternya membuat keputusan, biasanya ikut notaris atau lembaga hukum gitu ya. Kemudian apa itu namanya? Tapi kalau jadi notaris memang harus dari hukum sendiri ya? Ya, kalau untuk notarisnya kan biasanya ada sekolahnya sendiri ya Pak, kenotariatan gitu. Tapi untuk staff-staffnya kan biasanya tetap orang-orang yang paham, minimal paham lah gitu. Dengan di PPKN diajar itu juga? Ada mata kuliahnya legal drafting itu. Kemudian ada pendidikan politik, ilmu politik juga ada. Sehingga ketika kita tahu lah ya euforianya ketika ada masa pemilu ya Pak ya, itu kan tidak ada batasan bahwa calon legislatif
atau calon pemimpin daerah itu harus sarjana politik atau sarjana hukum, ya kan? Biasa kita lihat banyak lah berseliweran baliho itu yang jurusannya dari jurusan macam-macam sekali gitu. Tetapi ketika kita PPKN ini udah ada basicnya gitu loh, ada dasarnya karena minimal paham gitu. Karena tadi ada mata kuliah ilmu politik, kemudian pendidikan demokrasi, pendidikan politik, kemudian ada hukum, sehingga minimal kita sudah punya bekal gitu loh. Oke. Ini menarik ini, Bu. Kalau kemudian tadi dikaitkan dengan hukum dan apa tadi politik ya. Oke. Mungkin Bu, saya tahu kalau kita ngomong tenis nanti saya sendiri juga tidak paham itu gitu kan. Tapi kira-kira secara mendasar gitu ya. Apa sih yang membedakan antara PPKN, jurusan PPKN, kemudian hukum atau politik gitu? Ya. Oke. Kalau biasanya di ilmu hukum itu kan banyak praktiknya juga ya Pak ya, karena mereka ada hukum acara gitu, ya kan, teorinya dapat, praktiknya dapat. Kemudian kalau politik juga seperti itu, lebih mendalam. Tapi untuk PPKN kita berikan dasar-dasarnya seperti itu, sehingga karena tujuannya tadi untuk pendidikan kewarganegaraan juga. Pendidikan kewarganegaraan ya. Bukan cuma pendidikan Pancasila, tetapi juga pendidikan kewarganegaraan, sehingga membentuk karakter warga negara yang baik gitu, paham akan hukum. Itu zaman saya dulu loh Bu, saya nggak ada apakah zaman-zaman juga sama gitu kan. Saya tuh masih pakai istilahnya itu PMP. Moral Pancasila. Betul. Memang kemudian setelah saya apa namanya, aku naik ceritanya gitu, tua banget Pak ini ya. Apa namanya, setelah itu memang ada tambahan kewarganegaraan gitu kan, PKN Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu kan. Betul. Yang jadi pertanyaan itu artinya memang muatan kewarganegaraan itu dianggap begitu penting ya, sehingga memang harus disematkan setelah pendidikan Pancasila gitu ya Bu ya. Nasionalisme, patriotisme itu kan bagian dari kewarganegaraan. Betul sekali, bagian dari pendidikan kewarganegaraan gitu. Karena ya kita tidak memungkiri, apalagi dengan derasnya perkembangan zaman ya Pak ya, dengan adanya globalisasi gitu ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar. Oke, kita ngomong pengaruh ini Bu ya. Saya tempo hari itu kan ngobrol dengan apa namanya seorang dosen dari HI itu ya. Beliau bercerita soal apa namanya soft power diplomacy gitu kan. Yang salah satunya adalah dari pertukaran budaya. Artinya infiltrasi dari budaya begitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan dari panjenengan yang orang PPKN begitu kan. Itu kira-kira kalau apakah cukup anak-anak kita itu diberi pembekalan soal kewarganegaraan yang kaitannya dengan cinta tanah air itu? Iya. Oke, maka pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita cuma ngasih tahu nasionalisme, patriotisme, gitu, cinta tanah air, gitu, itu bisa kebablasan. Kalau misalnya terlalu fanatik, gitu, maka ini difilter dengan apa sih? Dengan nilai-nilai Pancasilanya, gitu, sehingga mau ditukar kayak apapun budayanya, gitu, ibaratnya gitu ya Pak ya, mau dapat pengaruh dari luar sekencang, sederas apapun. Tapi karena kita punya patokan nilai-nilai Pancasila ini loh yang untuk memfilter. Sehingga ketika kita bernasionalisme gitu ya, menunjukkan sikap patriotisme tetap sesuai dengan arahan nilai-nilai Pancasila. Artinya kalaupun mereka itu, kan kemarin ada istilah, apa cak mana itu Hallyu, anime gitu ya, yang anime dari Jepang, Hallyu dari Korea begitu kan. Betul. Itu artinya kalau yang seperti panjang jelaskan berarti anak-anak itu mungkin menyukai Hallyu, menyukai anime begitu kan, tapi kemudian memang tidak luntur nasionalismenya begitu ya. Betul sekali. Tetap cinta tanah airnya begitu ya. Ini gini Bu, maksudnya gini, saya berpikirnya begini. Kalau kemudian kita infiltrasi balik gitu ya, kan kita juga punya potensi beberapa kebudayaan begitu kan yang kita disukai gitu. Atau mungkin kalau kebudayaan agak susah ya, kita ngomong kuliner gitu ya. Kita ngomong kuliner. Kuliner di Indonesia itu kan apa namanya beraneka ragam dan memang terbukti disukai oleh orang di seluruh dunia gitu kan. Wong katanya rendang itu kan juara satu nih ya. Itu kira-kira Bu, ini memang ide yang barangkali out of the box ya menurut saya, tidak pernah terpikirkan. Ada enggak apa namanya upaya dari enggak tahu guru PPKN, dosen PPKN begitu kan, kemudian
menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan nasionalisme itu dari hal-hal yang sifatnya yang ada di sekitar kita begitu. Oh ya, Ada yang seperti itu. bisa banget sebenarnya banget, Pak. ya. Ya, karena misalnya gini ya, kita dapat pengaruh dari luar atau tekanan dari luar itu kan tidak bisa kita bendung ya Pak. Kita kan tidak bisa mengendalikan Mana pengaruh itu, gitu, susah itu. ya kan. Tetapi tadi kita punya Pancasila sebagai pegangan kita gitu. Nah, di sini kan fungsinya adalah ketika tadi anak-anak muda misalnya suka anime dan lain-lain gitu ya, itu tidak langsung kita ketergantungan sama animenya, tapi kita gunakan itu untuk memotivasi diri kita. Oh, kita bisa juga loh buat yang semacam itu. Dengan menghadirkan apa sih kearifan-kearifan lokal. Kearifan lokal, betul sekali kan. Nah, kemudian mengangkat temanya itu budaya, keberagaman Nusantara. Nah, seperti itu sehingga sebenarnya ini tergantung sudut pandang kita saja, Pak. Kalau misalnya tadi makanan rendang disukai di seluruh dunia gitu ya, ini bisa dibawa ke dunia luar gitu ya. Nah, juara itu Bu. iya kan kita bisa menginovasikan Pak, dibuat instan, ya kan, dibuat yang sekarang itu apa ya, di kayak kedap udara gitu loh Pak, sehingga dia ketika kirim ke luar negeri itu tahan berhari-hari seperti itu, sehingga tidak hilang rasa apa ya, rasa Indonesianya gitu. Jadi itu termasuk bentuk nasionalisme loh, mencintai. Karena begini Bu, saya melihatnya begini, ini sambil sharing aja ya. Nek sampai debat pacungu pisan saya. Apa namanya? Barangkali Bu ya, saya melihatnya itu ada kekhawatiran. Koreksi kalau saya salah ya. Artinya gempuran anime, gempuran Hallyu gitu kan, belum lagi nanti misalkan ada produk-produk apa yang dari luar gitu kan. Saya tidak tahu apakah saya yang salah atau bagaimana, tapi yang jelas mereka itu merasa senang dan bangga untuk menggunakan produk-produk yang dari luar itu. Betul sekali. Dan rasanya kemudian itu seperti apa namanya, memunculkan kekhawatiran bahwa itu ada potensi untuk menghapus itu tadi yang pengen sampaikan tadi, nasionalisme, patriotisme, betul, cinta tanah air. Koreksi kalau saya salah ya. Iya. Artinya apakah memang benar begitu Bu, atau mungkin hanya saya yang terlalu dini untuk khawatir begitu atau bagaimana? Ya, saya rasa kekhawatiran Pak Yudis juga jadi kekhawatiran saya gitu. Ya? Ya, karena sorry. Mahasiswanya jenengan ini ya, mahasiswa Buama ini kan dalam usia mereka masih tergila-gila dengan K-pop gitu kan? Betul sekali, banyak sekali yang mungkin malah dia itu lebih hafal lagu K-pop ya daripada lagu-lagu nasional. Nah, seperti itu. Maka ini harus ada sinergi sih Pak sebenarnya antara dosen pelaku pendidik gitu ya, ketika mentransferkan ilmu, juga antara peserta didiknya atau mahasiswanya di sini. Kalau misalnya saya boleh contohkan gitu ya, ketika memang anak misalnya nih kadang mahasiswa suka ada yang telat gitu ya. Jangan diberi hukuman yang aneh-aneh deh gitu kalau saya. Hukuman yang aneh-aneh itu gimana loh? Iya, hukuman yang aneh-aneh misalnya kadang ada yang kalau dosen killer nggak boleh masuk kelas gitu, atau nggak dipresensi misalnya. Jangan deh kalau menurut saya. Kenal ya siapa itu ya? Jangan deh kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau menurut saya pribadi nanti rugi anaknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan punishment itu yang menumbuhkan nasionalisme. Contohnya suruh nyanyi lagu nasional aja. Karena mau nggak mau, dia pasti akan belajar. Dan mau nggak mau, kalau dia nggak mau ngafalin lagu nasionalismenya, dia pasti nggak akan mau telat. Daripada saya suruh nyanyi, gitu. Atau kalau misalnya dia sudah tahu dia akan telat, pasti dia akan mempersiapkan, oh aku nanti nyanyi lagu apa ya, gitu. Yang jelas konteksnya tetap PPKN, gitu. Jangan disuruh nyanyi lagu dangdutan ya Pak, nanti saya ikutan goyang gitu. Ya, jadi biar tetap dapat feel-nya PPKN-nya gitu. Tapi kekhawatiran saya tadi itu yang ternyata Panjenengan juga punya itu berarti memang benar adanya Bu ya? Benar adanya karena tadi Pak, kita nggak bisa ya membendung, menahan pengaruh dari luar gitu loh. Kita udah bilang, anak-anak nggak boleh pegang HP, nggak boleh nonton ini nih di kelas. Sampai rumah nggak ada yang ngontrol. Mereka kan nanti tetap pegang HP juga. Sekali main gitu. HP juga begitu. Kadang kalau dianya yang nggak istiqomah dibisikin sama temennya, gitu. Ya, terus jadi ikutan.
Nah, Pak, kalau panjenengan kan berada di di tingkat universitas ya sebagai dosen ya yang kemudian memang pegang anak-anak usia kuliah gitu ya. Ini barangkali memang upaya panjenengan seperti yang panjenengan ceritakan tadi itu. Ini kalau boleh saya tahu Bu, sering ngobrol dengan teman-teman guru enggak yang dari tingkat SD, SMP, SMA begitu kan? Apakah mereka juga punya keluhan yang sama soal kekhawatiran mengenai nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air ini? Sebenarnya semuanya itu hampir sama Pak. Hampir Cuman sama ya. beda masalah aja. Ibaratnya tuh gitu. Karena nggak usah jauh-jauh deh. Saya sebelum jadi dosen, saya sudah bertahun-tahun jadi guru. Jadi guru, oke. Dari SD, SMA, SMP, SMA, saya udah pernah ngajar semua. Dan ya memang euforianya remaja seperti itu. Kalau misalnya anak-anak karena mungkin dia penasaran ya Pak ya. Kalau misalnya suka ikut-ikutan gitu. Kalau untuk yang sudah dewasa karena dia sudah lumayan bisa menentukan pilihan gitu ya. Dalam artian, oh ini nih aku gandrung banget sama anime atau aku Gandrung itu cinta ya. Gandrung banget. Anak kota enggak artinya gandrung. Oh gitu ya. Ya, ini Bu Ama kayaknya sudah sepuh sekali gitu ya. Ini tidak menghilangkan istilah ya. asli kita kan saya Jawa begitu. Anak-anak sekarang memang sudah mulai kehilangan istilah-istilah itu. Betul Bukan salah mereka sebenarnya, salah kita juga. Gitu. Karena kita tidak pernah memperkenalkan istilah-istilah itu kepada mereka begitu. Iya, makanya harus dibiasakan. Harus dibiasakan ya. Karena itu termasuk bagian dari cinta tanah air, menghargai perbedaan, menghargai bukan cuma tarafnya menghargai Pak kalau menurut saya. Apalagi itu? Taraf ketika kita sudah, kalau kita mau ngaku kita toleransi gitu ya. Katanya kan orang Indonesia toleransinya tinggi gitu. Orang Indonesia kalau kita antar manusia itu harus toleransi gitu. Toleransi tidak cukup hanya ketika kita mau menghargai. Tetapi kita menerima kondisi kita yang berbeda. Iya. Pak Geri, saya dengarkan ini ya. Ya, kalau kita cuman saya menghargai, iya saya beda sama Pak Yudis. Udah, cuman segitu aja. Oh iya saya beda, gitu. Karena cuman, oh iya menghargai gitu tok, atau cuman diakuin tok gitu. Tetapi lebih lanjut lagi kalau menurut saya, kita menerima keadaan kita yang memang berbeda. Menerima keadaan kita yang berbeda berarti ya. Budaya kita beda, agama kita beda, suku bahasa kita beda gitu. Karena kalau misalnya kita cuman ngerti orang Indonesia beda gitu tok, tetapi kita tidak ada rasa menerima keberadaan mereka, akhirnya kita jadi kelompok-kelompok fanatik atau kita akhirnya jadi Pak, punya kecenderungan untuk hanya mengakui kelompok kita aja yang benar. Nah itu kan nggak boleh ya dalam nasionalisme gitu. Nah ini semakin menarik Ibu. Konsep yang panjenengan sampaikan tadi itu mengenai menerima keadaan atas perbedaan itu dan sebagainya begitu kan. Dalam hal panjenengan dengan teman-teman prodi PPKN gitu ya. Itu apakah kemudian juga mengajarkan konsep itu kepada mahasiswa ya? Iya, pasti Pak. Pasti ya. Itu diajarkan karena menurut artinya sepakat dulu nih. Iya, kita sepakat. Iya, karena kita sepakat bahwa itu adalah hal yang penting. Penting ya. Gitu. Karena masih ada kok sekarang ini yang suka gitu ya Pak ya, maksudnya berkelompok-kelompok hanya. Pasti itu. Masih. Ya, itu menurut kita kurang pas lah. Gitu. Gitu. Terus ini Bu, kalau PPKN itu kan ada di FKIP ya, saya kan ya sedikit-sedikit tahu lah, karena ada yang namanya apa itu Bu, program PPL magang yang mereka kemudian istilahnya itu ya, yang kemudian mereka diminta untuk mengajar secara real di lapangan, masuk di sekolahan gitu ya. Konsep-konsep yang panjenengan ceritakan tadi itu juga Bu Ama titipkan ke mahasiswa untuk disampaikan kepada anak-anak yang mereka ajar enggak? Harus, Pak. Harus ya? Harus. Apalagi kalau magang di FKIP atau. Sebentar, magang itu berapa lama tuh, Bu? Sekitar berapa? 3 bulanan lah, Pak. 3-4 bulan. Lanjut, moga-moga. Gitu, iya. Kalau di FKIP atau di jurusan PPKN aja. Ya, PPKN terutama gitu ya. Itu kan pasti ada magang itu, Pak. Iya. Kan? Nah, ya
magang, ada kita dosen pembimbingnya, itu fungsinya juga atau tugasnya juga untuk memonitoring gitu. oke. Sehingga ini disampaikan secara betul nggak gitu. Terlebih kalau saya di samping ini kesepakatan dosen-dosen PPKN juga ya, karena dosen-dosen kita juga banyak atau suka juga menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi gitu. Kita meminta untuk membuat sebuah proyek sehingga bukan melulu teori atau menyampaikan teori gitu. Mereka praktik sendiri untuk membuat sebuah video contoh penerapan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan itu bisa diputarkan ke anak-anak sehingga ketika kita mau ngobrol, ngomong, menyampaikan itu nggak cuman teori gitu loh Pak, tetapi ada praktiknya juga gitu. Berarti membuat anak-anak menjadi lebih tertarik gitu ya. Iya, betul. Tapi yang jelas konsep mengenai perbedaan tadi itu memang panjenengan semua dosen-dosen PPKN titipkan ke mahasiswa untuk disampaikan kepada anak-anak kan. Nggak boleh ada diskriminasi. Apalagi diskriminasi agama ya, terutama itu kan karena paling sensitif ya Pak. Sensitif sekali itu, sensitif sekali gitu. Nggak boleh ada pembeda-bedaan itu loh. Kita Indonesia kok, kita menerima Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya kan. Sila pertama sudah mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa, perbedaan itu nyata dan ada. Perbedaan itu nyata dan ada. Jangankan agama Bu, wong tim bola aja itu juga bikin geger itu. Iya, betul sekali. Tim bolanya apa ini gitu kan, biru atau merah gitu, apa kuning apa malah partai yang ini gitu. Oh iya loh, kemarin 1, 2, 3 kan apapun pilihannya kita tetap Indonesia. Ya, betul. Harusnya gitu. Betul itu. Jangan beda pilihan terus jadi berantem, putus sama pacarnya. Rugi dong. Ya loh. Nggak punya pacar tapi putus sama pacarnya gitu ya. Itu kasihan sekali itu hanya putus sama siapa tuh jadinya? Perbedaan pilihan gitu ya. Iya. Tapi saya pikir saya apa namanya yang saya ceritakan tadi Bu ya, saya menjadi bagian dari masyarakat yang merasa khawatir Bu. Kemudian mendengar cerita Bu Ama ini bahwa mahasiswa PPKN yang kemudian mendapatkan tugas magang di sekolah-sekolah mengajar anak-anak entah itu di SD, SMP atau SMA. Panjenengan titipi dengan apa namanya pemahaman soal perbedaan ini. Betul. Itu saya ikut merasa lega Bu. Karena apa? Karena saya tidak ngerti ya, semakin seiring dengan perkembangan digital ini gitu ya, teknologi luar biasa gitu kan, artinya komunikasi itu memang menjadi hal yang sekiranya umum gitu kan, kita mudah berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, bahkan yang tidak kenal sekalipun gitu kan. Tapi kemudian yang sering dimunculkan itu adalah apa itu ya, perbedaan yang kemudian membuat perpecahan gitu loh Bu. Karena berbeda, kemudian satu dengan yang lain itu merasa lebih hebat, lebih yang lainnya dianggap lebih buruk kan begitu itu. Itu saya kalau melihat itu kan agak miris gitu loh. Kenapa ya? Kayak gitu itu. Nah, tapi keluar dari jalan Pancasila tadi gitu. Artinya sebenarnya kalau kita ngomong soal Pancasila ini sebenarnya begitu mendalam ya. Karena mungkin yang saya jelaskan di awal tadi loh Bu Ama, maaf ini saya contoh yang buruk ini ya. Gara PPKN kui ngerjakan soal PPKN itu kalau soalnya pilihan ganda itu cukup bawa penggaris kita pilih jawaban yang paling panjang. Ternyata itu keliru ya Bu ya. Keliru. Harusnya kita mau memahami apa namanya substansi ada di Pancasila tadi. Kita belum ngomong soal perbedaan loh itu, yang lain loh ya. Belum lagi kalau misalkan kita ngomong soal persatuan dan kesatuan, keadilan sosial, gitu, permusyawaratan rakyat. Susah sih itu, sila 4 gitu ya. Permusyawaratan. Alhamdulillah aku bisa. Nah itu seharusnya memang saya pikir Bu tidak salah ya kalau kemudian itu dijadikan pijakan gitu ya, dasar dari pemikiran kita begitu ya. Betul sekali. Karena harapannya kan itu Pak. Pancasila itu bukan hanya sebagai landasan yuridis, gitu. The way of life, gitu. Tetapi juga masuk sebagai asas rohani. Dalam sekali itu. Dalam sekali kan. Jadi kalau misalnya jiwa kita udah Pancasila, gitu ya. Pancasila berarti tadi bukan cuman mengakui, bukan cuman tahu, tetapi juga menerima kondisi kita bahwa memang kita berbeda.
gitu. Kalau udah kayak gitu kan enak toh Pak, Betul. gitu. Karena kalau kita nggak akan nuntut nih. Betul. Oh, kok Pak Yudis kayak gini, kok saya kayak gini, gitu. Iya. Tidak memaksakan standar kita pada orang lain. Oke. Ya toh, gitu. Menerima keadaan bahwa kita berbeda gitu ya. Nggak bisa loh Pak, orang Papua kita paksakan Betul, kayak nggak orang bisa. Aceh, Iya. gitu ya. Nggak Apalagi bisa kita juga. punya apa namanya latar belakang udah tahu suku Iya. kebudayaan yang sangat Yang beragam Bu, ya. beragam gitu. Karena memang kalau kita membahas itu kan panjang ya Pak. Panjang Apa sekali. sih yang menyebabkan mereka berbeda gitu? Ya singkat saja karena kita memang terpisah antar pulau gitu loh. Yang itu membuat kita menjadi berkelompok, Iya, bersuku-suku betul. tadi gitu. Sehingga pasti punya perbedaan lah gitu Iya. antar satu pulau dengan pulau yang lain. Jelas tuh Bu ya, gitu. beda bahasa, beda cuaca, Betul. kemudian beda selera makan juga ini ya, ya kan? Iya, gitu. Jadi ya itu tadi bukan cuman ngerti aja bahwa Indonesia beragam, tetapi kita menerima dan mengakui bahwa kita berbeda. Kalau kita berbeda, oke. Ini tadi kan Panjenengan sampaikan kan apa namanya ketika anak-anak magang ya, anak-anak PPKN magang di sekolah-sekolah itu belajar, mereka kemudian Panjenengan minta untuk membuat project gitu ya. Iya. Terus kalau boleh saya tanya nih, Panjenengan dan teman-teman dosen PPKN Bu ketika ngajar itu apakah hanya teori saja begitu? Artinya menanamkan Pancasila dan kewarganegaraan itu hanya lewat teori saja atau mungkin Panjenengan juga memberikan tugas ke mereka, enggak tahu nih, keluarlah sana, berinteraksi dengan siapalah sana, begitu kan? Tapi kemudian selalu ingat Pancasila dan kewarganegaraan atau bagaimana? Ya, pasti Pak. Oh gitu ya? Karena gini, selain tadi project gitu ya, yang mereka melakukan sendiri gitu ya. Kalau untuk saya pribadi juga, saya selalu memberikan contoh kasus itu yang real, selain real update. Oke. Sehingga anak-anak ngerti aplikasinya. Kemudian di samping itu ada mata kuliah tertentu yang memang kita wajibkan ya, kita dorong anak-anak itu untuk keluar melihat secara nyata gitu. Contoh. Keluar masih gimana? Berinteraksi dengan lingkungan. Langsung. Sehingga mereka benar-benar dapat gitu loh Pak. Iya. Ada satu mata kuliah di program studi PPKN Unisri itu judulnya, nama mata kuliahnya komunikasi antar budaya. Wah menarik nih. Ya, itu kebetulan karena waktu itu saya ikut bimbing ya, saya nemeni anak-anak itu, kita datang ke salah satu suku di Blora, lumayan jauh nih gitu ya. Di Blora itu ada mereka namanya suku Samin. Suku Samin, oke. Betul. Yang dianggapan masyarakat secara awam ya Pak Nyun Sewu gitu. Wah, orang Samin itu apa sih gitu. Wah, mereka tuh kadang nggak jelas gitu. Wah, mereka itu saklek gitu ya. Nah, ternyata ini semua tuh perlu kita luruskan gitu loh Pak. Kadang kalau saya merasakan ya, kekurangan dari masyarakat kita itu kan karena nggak mau cari tahu. Betul. Nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Betul. Ya kan? Gitu. Sehingga ketika denger gitu ya, cuman modal jarine, katanya gitu ya kan, mudah sekali kita itu sekarang terprovokasi sama berita-berita hoax gitu ya. Nah, kita datangkan langsung mereka ke suku Samin. Gitu. Suku Samin ini salah satu masyarakat adat yang masih dilestarikan hingga saat ini gitu ya Pak. Kemudian kita datang ke ketua sukunya, kita berinteraksi, kita di sana bincang-bincang, anak-anak saya lepaskan di sana dalam artian silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya. Bagaimana sejarah keberadaan mereka, kenapa mereka masih eksis sampai saat ini, apa keyakinan mereka, apa yang mereka laksanakan, sehingga menjadikan kita tidak mudah menjustifikasi kelompok tertentu atau masyarakat tertentu. Nah, ini kan bagian dari persatuan dan kesatuan juga. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya kita ikut-ikutan tadi yang jarine atau katanya itu tadi, stigma masyarakat yang mungkin kurang pas, gitu ya. Kalau tidak diluruskan, selamanya akan kurang pas. Betul. Gitu. Sehingga ini loh pentingnya kita itu perlu belajar juga secara nyata, jangan modal gitu ya. Jangan modal jarine gitu. Karena sekarang kalau misalnya kita baca berita atau apa,
sekarang itu kan cenderung subjektif ya Pak, Betul. ditumpangi kepentingan-kepentingan Iya. tertentu atau hanya sesuai sudut pandang dia aja. Nah ini di PPKN nggak boleh gitu loh. Maka kita ya kayak kita belajar juga deh, kan nggak boleh ya sumbernya cuma dari satu aja gitu gitu. kan. Kembangkanlah itu kalau misalnya Dari kita berbagai referensi. iya betul sekali, bahkan referensinya bukan cuma buku tetapi juga jurnal atau kalau bisa kamu penelitian di lapangan langsung kan gitu supaya sama narasumber gitu sehingga kita benar-benar tahu loh gitu. Jadi kita memang suku Samin ini nyata adanya loh dan mereka bagian dari Indonesia gitu loh. Walaupun dia bukan termasuk dari 6 agama kita yang diakui oleh pemerintah ya Pak, yang ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu gitu ya. Tapi mereka punya aliran kepercayaan. Kan di Indonesia pasal 29 dinyatakan kan bukan cuma mengakui agama, tetapi juga kepercayaannya gitu. Sehingga nggak ada yang salah dengan aliran kepercayaan itu. Yang salah itu kalau mereka melakukan atau melaksanakan aliran-aliran mereka, tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah itu yang salah. Saya kok senang sekali ya dengar ini ya, adem gitu rasanya. Iya. Penjelasannya dari dosen PPKN gitu kan. Adem gitu rasanya. Berarti memang sangat penting Bu ya untuk melakukan praktek ya. Karena memang kita itu yang seperti saya ya tadi Bu, saya tadi kan cerita kalau begitu mudahnya kita dapat informasi, kemudian membuat kita itu menjadi gampang untuk menilai sesuatu dengan sangat cepat. Iya. Tanpa tahu sebenarnya menjustifikasi orang. Justifikasi tadi itu ya. Banget. Cuman berdasarkan jarine, katanya. Kandane. Ya. Ini menarik nih. Tadi pagi saya juga dapat meme itu loh. Itu kan kesusahan untuk membedakan mana ketumbar, mana merica gitu kan. Kemudian mana lengkuas, mana jahe. Gitu. Mana Sandra Dewi dan Dewi Sandra gitu ya. Iya, seru juga ya Pak ya. Bisa ya netizen kita gitu ya. Salah kamar tapi membabi buta gitu. Ini kan disayangkan ya Pak Yudis ya. Kalau misalnya kita dalam dunia akademis ya, kan disayangkan ya, berarti literasinya kan dipertanyakan juga gitu. Riset enggak tahu apa istilahnya itu, mungkin dia belum melakukan, enggak tahu ya toh. Asal pukul aja gitu kan. Tapi itu sebenarnya kan merefleksikan bahwa kita memang butuh Pancasila ini Bu ya. Kita memang butuh mendapatkan pendidikan kewarganegaraan lagi itu Bu ya. Sekalipun kita tahu ya Pak bahwa si pelaku korupsi kalau dikaitkan sama kasus tadi bedanya Sandra Dewi sama Dewi Sandra gitu. Kita kan negara hukum ya, gitu. Indonesia negara hukum gitu. Pasal 1 ayat 3 ya. Kemudian kayak hafal semua kayak ini. Alhamdulillah. Oke. Kita negara hukum. Kita udah tahu itu salah. Tetapi kalau kita mengadili atau menghakimi sendiri, kita sih yang salah, ya kan? Maka biarkan hukum yang berjalan gitu, ya kan? Harusnya gitu loh. Karena ya sudah, dia sudah ditangkap sama polisi gitu ya. Kemudian sudah mulai diusut, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lain-lain gitu ya. Ya sudah, kita serahkan itu prosesnya ke hukum gitu. Kalau soal hukum nih Bu ya, saya mungkin barangkali memang tidak terlalu obvious gitu, tidak terlalu jelas gitu. Tapi yang jelas ada sedikit yang menggelitik gitu. Pancasila dan kewarganegaraan. Nanti silakan disambung-sambungkan sendiri ya. Pancasila dan kewarganegaraan gitu kan. Yang kemudian panjenengan sampaikan tadi adalah mengenai nasionalisme, patriotisme, dan satu lagi cinta tanah air. Cinta tanah air ya. Saya pikir ini juga penting untuk didengungkan dan digemuruhkan kembali soal kejujuran, Bu. Betul. Nah, itu juga termasuk bagian integral dari Pancasila dan kewarganegaraan toh. Iya. Jelas. Yang harus selalu ingatkan, sampaikan ke anak-anak untuk selalu digunakan setiap saat toh. Iya. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Iya, karena ya kita latih itu, Pak. Tadi dari contoh kecil yang tadi sudah saya sampaikan deh gitu. Disiplin ya. Disiplin ya. Ya, disiplin itu sudah menurut saya sudah mewakili beberapa bagian dari hidup kita gitu loh. Kalau dia sudah terbiasa disiplin, pasti dia jujur. Iya. Iya kan? Gitu. Karena apa? Dia pegang teguh ketaatan itu. Taat itu kan bisa kita manifestasikan dengan
dalam berbagai hal ya. Iya. Kayak contoh kalau kita kaitannya sama PPKN sama hukum itu ya taat pajak. Taat pajak. Ya toh? Taat beribadah. Taat beribadah. Ya toh? Oke. Taat hukum. Taat pada Sehingga orang tua. taat pada orang tua, ya toh? Taat pada istri. Itu bonus yang wajib dilakukan. Gitu. Iya. Nah, kayak gitu kalau kita udah terbiasa taat tadi ya, terbiasa disiplin gitu. Kita pasti akan terbiasa untuk terlatih untuk jujur juga, Iya, kalau menurut saya betul, gitu. Iya kan? Karena itu memang dua hal yang saling berkaitan ya. Iya. Gitu. Ini memang alhamdulillah Bu, apa namanya panjenengan sudah bercerita banyak, kemudian ada beberapa kekhawatiran saya yang sudah panjenengan hapus begitu kan, bahwa itu kita kembali kepada kita lagi, apa itu Yes. Pancasila dan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, kewarganegaraan. ini sebelum kita kita tutup ini Bu, monggo Bu panjenengan apa namanya beri kami pesan, kesan atau apa yang kaitannya dengan Pancasila dan kewarganegaraan, terutama untuk anak-anak muda seperti saya ini ya. Monggo. Oke. Kalau saya nggak mau jauh-jauh deh Pak. Saya baca dari tulisan yang terpapang di dinding ini aja. Kalian ternyata jos ya, masangnya pas itu. Iya. Nih, orang tidak bisa mengubah kebenaran, Iya. ya kan? Tapi kebenaran dapat mengubah orang. Artinya apa? Artinya. Ketika kita mempelajari kebenaran, filsafat, ya kan, secara filosofis, kita tahu kebenaran Pancasila, kita tahu tujuan Pancasila itu baik, kita tahu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan kita semakin kuat, erat persatuan dan kesatuannya, gitu. Saya yakin kalau ini dipelajari dengan baik dan benar, orang kita juga akan berubah jadi benar juga. Kembali lagi ke Pancasila tadi. Iya, karena kebenaran akan mengubah seseorang gitu, dan kita harus yakin itu gitu loh. Kalau kita aja nggak yakin kebenarannya, gimana kita mau berubah? Gitu. Karena kita nggak yakin tuh itu benar gitu. Tapi kalau kita udah yakin itu benar, pasti kita berubah. Menarik ini. Ini kayaknya kita emang harus kembali lagi ke Pancasila ini, berarti. Iya. Biar kita dapat yang Bu Amah sampaikan tadi, mulai dari nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, kemudian disiplin, jujur, dan kebenaran tadi. Iya, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Menerima, ya toh Pak. Kan adem toh jadinya. Adem Bu, iya. Adem. Saya nggak tahu kok, orang-orang tuh sekarang kayaknya kemerungsung semua gitu. Luwih milih gelut timbang diskusi apa-apa gitu ya. Iya. Ngapain gitu kan. Saya nggak tahu Kayaknya apakah mereka itu apa namanya memang sedang dalam kondisi berpikir yang luar biasa dalam dan berat gitu ya mungkin ya, sehingga membuat mereka itu lebih mengedepankan baku hantam. Oke teman-teman, menarik sekali ya. Saya tahu ini memang belum maksimal mungkin. Nanti silakan kalau masih penasaran main-main ke Unisri, ke program studi PPKN Bu ya. Daftar dong sekalian. Ya nanti konsultasi dulu, ngobrol dulu lah, lanjutkan dulu diskusinya dengan Bu Ama, silahkan gitu ya. Mau langsung daftar juga oke. Bu Ama selalu siap sedia selama jam kerja. Kira 1 kali 24 jam kayak call center aja. Oke, begitu teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Bye.